Oke, soleh-soleha, kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 3 ya. Nah, tema 3 ini tentang makanan sehat. Berarti nanti kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, oke, subtema 1 ini kita mulai belajar tentang iklan. Pernah kan kalian itu melihat iklan, baik iklan di TV ataupun iklan di media sosial. Nah, seperti ini ya contoh iklan. Nah, ini iklan layanan masyarakat, yaitu tentang menjaga kesehatan pencernaan dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, iklan ini merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang ataupun perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Nah, iklan ini disajikan dengan sangat menarik dan dengan kata kunci disertai gambar sesuai dengan tujuan iklan. Nah, iklan itu dapat disampaikan baik secara melalui media cetak seperti surat kabar ataupun media elektronik seperti radio dan televisi. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Nah, pemilihan yang tepat ini sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Nah, tujuan iklan di samping ini adalah agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Jadi iklan ini bisa berupa pemberitahuan juga, bisa berupa himbauan atau anjuran. Nah, biasanya kalau iklan layanan masyarakat ini biasanya berisi anjuran-anjuran ya, seperti ini. Kan ini anjuran dalam menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi buah dan sayuran gitu ya. Intinya dari iklan ini. Jadi tujuannya untuk menyampaikan pesan, baik itu pesannya berupa anjuran ataupun pemberitahuan tentang suatu produk, sehingga orang yang melihat iklan akan tertarik dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya, organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, seperti halnya manusia, hewan pun memiliki organ pencernaan. Nah, organ pencernaan pada hewan itu berbeda-beda ya. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, dan usus. Nah, organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Nah, berikut contoh sistem pencernaan pada serangga ya. Di sini kita harus tahu dulu nih organ-organ pencernaan yang ada pada serangga. Ini yang pertama ada mulut, kemudian esofagus, ada tembolok, ada empedal, lambung, usus, dan anus. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, pada serangga ini proses pencernaannya yang pertama, makanan masuk dan dikunyah melalui mulut, kemudian masuk ke tembolok. Nah, tembolok ini apa? Tembolok ini itu tempat penyimpanan sementara makanan. Nah, makanan yang disimpan di tembolok ini lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Nah, di empedal ini makanan dilumat dan dihancurkan. Nah, setelah hancur barulah masuk ke lambung. Kemudian dicerna oleh enzim. Nah, jadi di lambung ini dicernanya oleh enzim ya, kemudian masuk ke usus. Di usus ini diserap sari-sari makanannya. Setelah habis sari-sari makanannya, maka sisa-sisa makanannya kemudian dibuang melalui anus. Nah, hewan selanjutnya adalah ruminansia atau hewan memamah biak. Ini rata-rata ruminansia ini memiliki organ pencernaan seperti ini ya. Yang pertama ada esofagus, retikulum, omasum, abomasum, rumen, dan usus halus. Ini harus tahu ya, ini istilah-istilahnya atau nama-nama dari organ pencernaannya. Karena ini berbeda dengan pencernaan yang kita miliki. Kalau sapi ini ada esofagus, retikulum, omasum, abomasum, dan rumen. Kemudian ada usus halus. Bagaimana sistem pencernaannya atau proses pencernaan makanannya? Yang pertama, makanan dikunyah dengan gigi, dicampur dengan air liur di mulut.
Kemudian makanan masuk ke kerongkongan. Nah, makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Nah, jadi di sini ya rumen itu kalian bisa lihat ini rumen. Nah, jadi setelah dari kerongkongan atau esofagus, si makanan itu langsung menuju rumen. Nah, di rumen inilah makanan disimpan sementara dan dicerna oleh bakteri. Jadi di rumen ini ada bakteri yang mencerna makanan. Nah, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Jadi setelah di rumen, ini makanan kembali ke mulut lagi. Makanya kalau kita lihat sapi itu kadang-kadang nggak ngunyah juga kayak yang lagi ngunyah ya. Nah itu penyebabnya karena makanan yang di dalam rumennya itu kembali lagi ke mulut sehingga dikunyah lagi. Nah makanan yang sudah dikunyah lagi selanjutnya masuk ke retikulum nih, ke sini ya, ke garis yang biru. Iya ini nih, ke ini nih, ke sini. Nah, ke retikulum ini atau perut jala ya mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Jadi kalau ada benda-benda asing di retikulum nih disaringnya. Sama juga di retikulum juga ada bakteri yang membantu proses pencernaan. Nah, setelah dari retikulum kemudian makanan masuk ke omasum. Ini ya, ke omasum. Nah, atau nama lainnya perut kitab. Nah, untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi kalau di serangga itu enzimnya ada di lambung, kalau di sapi enzimnya ada di omasum. Nah, selanjutnya setelah dari omasum dia masuk ke abomasum nih, ke bawah nih yang ada garis hitam. Nah, di abomasum ini dicerna nih dengan bantuan enzim pencernaan juga dan mematikan bakteri jahat. Jadi di abomasum di sini kalau ada bakteri jahat ini dimatikan sama abomasum ini. Nah, setelah itu kemudian hasil sari-sari makannya diserap oleh usus. Nih, sama ya kalau usus itu fungsinya menyerap sari-sari makanan. Nah, setelah sari-sari makanannya selesai diserap, maka sisa-sisa pencernaannya kemudian dibuang melalui anus. Jadi kalau ruminansia ini seperti sapi ini dari mulut, kerongkongan, kemudian ke rumen, ke mulut lagi, dari rumen itu kembali ke mulut, kemudian dari mulut ke retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan anus. Jadi paham ya, ini perbedaannya bisa kita lihat. Bagaimana dengan hewan-hewan lain? Oke, nah kalau hewan lain ini seperti ikan, katak, burung, mamalia. Ini ikan, makanan masuk ke mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, kalau katak dan reptil sistem pencernaannya hampir sama ya, terdiri atas mulut, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, usus halus, usus besar, terus masuk ke kloaka. Kloaka ini tempat pembuangan sisa pencernaan. Jadi kalau di hewan lain anus, kalau di katak dan reptil itu namanya kloaka ya. Kemudian burung. Burung ini sistem pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Nah, mamalia. Sekarang mamalia ya. Mamalia ini dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi setiap hewan ini memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda ya. Kalian harus paham di mana yang terdapat enzim, ada yang terdapat bakteri, yang fungsinya itu sama, yaitu membantu proses pencernaan. Nah, baik, demikian pembelajaran kita di tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Terima kasih soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.